Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa. Kepulangan dari seniman legendaris Titiek Puspa bersama dengan saya, Sally Alexandra. Pemirsa, karir Titiek Puspa di industri musik Indonesia memang begitu berkilau. Selain mahir bernyanyi, Titiek Puspa juga dikenal sebagai sosok pencipta lagu yang produktif. Salah satu lagu yang diciptakannya adalah berjudul Bing, lagu legendaris untuk mengenang kepergian sahabatnya, Bing Slamet. Yang itu surya berapi sinarnya. Inilah lagu Bing yang diciptakan dan dinyanyikan Titiek Puspa. Lagu ini ditulis sebagai penghormatan kepada aktor, pelawak, dan seniman multitalenta Bing Slamet yang meninggal pada 17 Desember 1974. Persahabatan Titiek Puspa dengan Bing Slamet dimulai dengan Titiek Puspa yang mengagumi sosok Bing Slamet. Seniman multitalenta ini adalah motivator bagi Titiek Puspa. Bahkan saat meraih juara kedua lomba menyanyi di kantor Radio Republik Indonesia Semarang, Titiek Puspa menyebut bahwa cita-citanya adalah ingin berkenalan dengan Bing Slamet. Titiek Puspa mulai mengenal Bing Slamet sejak tahun 1954. Sejak berkenalan, keduanya menjadi kolega dan partner bermusik. Keduanya kerap bekerja sama baik di panggung hiburan, layar lebar, radio, hingga menghiasi layar televisi. Namun, meninggalnya Bing Slamet pada Desember 1974 seakan menjadi kesedihan bagi Titiek Puspa. Sehingga sebuah lagu secara khusus pun diciptakan untuk sahabatnya, Bing Slamet. Kini Titiek Puspa telah pergi, tidur abadi dengan karyanya yang selalu ada di hati. Tim TV One mengabarkan. Persahabatan keduanya tidak bisa terpisahkan, begitu ya Mas Adi, antara Titiek Puspa dan juga Bing Slamet. Tapi kesamaan dari keduanya dalam membuat musik, membuat karya-karya, itu seperti apa? Kesamaannya antara Papa dengan Tante Titiek itu kalau ngarang lagu tuh komunikatif. Jadi kayak orang ngobrol, kayak orang bicara. Sehingga membawa si pendengarnya ini mungkin masuk di dalam lirik. Terbawa dalam lalunan musik begitu ya? Oke. Ya memang sangat jarang sih ya sekarang pencipta lagu tuh yang liriknya komunikatif gitu. Kebanyakan ya banyak puisi lah, lebih puisi kalau sekarang kan. Kalau dulu kan lebih komunikatif. Jadi apa ya, banyak yang terwakili. Banyak gitu. yang terwakili dari lagu-lagu dulu dengan gitu lagu-lagu ya. Salah satunya adalah lagu Bing yang diciptakan oleh Titiek Puspa. Respon keluarga saat itu seperti apa? Ya, pertama ya ada satu apresiasi ya kepada almarhumah Tante Titiek Puspa yang kok bisa-bisanya gitu loh ngarang lagu dengan judul Bing, B-I-N-G istilahnya kan. Ya, yang saya bilang tadi sangat jarang kan seorang yang populer, ya seniman yang mungkin terkenal, dia membuat lagu, ngarang lagu buat sahabatnya juga mungkin yang terkenal ya sebagai seniman. Coba deh kalau Mbak Lia pikir-pikir nggak ada kan. Betul. Istilahnya gitu, jarang gitu. Misalkan ya seorang Iwan Fals menghadiahkan lagu buat Ahmad Dhani itu kan nggak ada kan. Ya mungkin lebih general kali ya, persahabatan gitu. Itu menunjukkan bukti dari begitu dekat persahabatan keduanya. Ya, gitu itu kalau tidak dekat-dekat banget istilahnya ya, itu mungkin susah. Ngarang lagu tuh nggak gampang. Nah kalau yang unik-unik itu pasti dari hati. Kalau yang langka-langka tuh pasti dari hati. Oke. Gitu. Mas Adi, saya boleh dengar mungkin Mas Adi juga hari ini sebelumnya Titiek Puspa sudah menyanyikan lagu Bing untuk sang ayah. Apakah
lagu ini juga mungkin bisa diberikan untuk almarhumah begitu. Ya, sepeninggalnya Tante Titi Puspa, saya berpikir ini lagu sebenarnya juga berlaku untuk almarhumah Tante Titi Puspa. Oke. Gitu. Cuma ya kebenaran ya lagu Bing itu kan dihadiahkan buat dikarang buat buat papa saya kan. Ya tapi dengan meninggalnya Tante Titi Puspa ini lirik ya bukan mungkin, ini bisa juga dirasakan oleh masyarakat luas ya, para penggemarnya almarhum Tante Titi Puspa untuk liriknya ya kalau saya lihat. Tinggal mungkin kalaupun diganti juga bisa. Tiada Bing lagi, tiada Titi Puspa lagi, kan bisa. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi ya lagu ini ya untuk beliau juga, untuk Tante Titi, bukan hanya untuk papa. Iya, saat ini kedua sahabat sudah bertemu mungkin, begitu ya? Ya, Mas insya Adi. Allah. Dan Mas Adi, waktu itu Mas Adi sekitar usia 8 atau 9 tahun ketika kepergian dari sang ayah almarhum. Ketika almarhum meninggalkan keluarga, apakah sang sahabat Titi Puspa juga sering hadir di tengah-tengah keluarga atau seperti apa? Kalau hadir sering sih enggak ya, karena kan memang Tante Titi itu juga orang yang sibuk. Tapi dengan mama ya lumayan intens lah, lumayan intens, per telepon ya. Dulu belum ada handphone, jadi telepon-teleponan sih sering. Saling berkabar ya, begitu ya, sebagai seorang sahabat. Dan Mas Adi, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan kembali mengenang seniman legendaris usai jeda berikut. Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Kepulangan dari mendiang seniman legendaris Titi Puspa bersama dengan saya Sally Alexandra. Pemirsa, almarhumah Titi Puspa ini meninggalkan begitu banyak kenangan bagi publik tanah air. Almarhumah Titi Puspa ini memiliki segudang predikat di bidang seni, termasuk penyanyi dan penulis lagu yang luar biasa. Titi Puspa mengaku sangat terinspirasi dari sang legenda Bing Slamet dalam hal menyanyi dan menciptakan lagu. Lebih dari 300 lagu tercipta dari tangan Titi Puspa. Dan berikut 3 diantaranya. Halo, 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 oh apa kabar? Sudah lama tak berjumpa. Hati rindu mengenang di kau. Oh kasihku, oh sayang. Mana senyum-senyumanmu meringis? Mana tawa tertawamu? Mana cium-ciumanmu? Lagi untuk sabar.
dengarkan bersama. Ini adalah lagu yang yang kita kenang begitu ya, menghiasi kehidupan kita dari tahun 70-an hingga saat ini. 60 tahun lamanya, bahkan lebih, sang maestro ini bergelut di dunia musik. 67 tahun. 67 tahun. Apa yang membuat sang maestro ini tetap aktif eksis sampai dengan tahun ini? Ya itu yang saya bilang tadi, Mbak. Orang seperti Tante Titi, Bing Slamet, ya mungkin baru ada 100 tahun sekali memang kelasnya mereka tuh udah gift ya, karunia. Jadi susah meskipun ya mau berganti zaman, yang dibilang tiap zaman ada, tiap masa ada orangnya, tiap orang ada masanya. Nah ini nggak berlaku gitu loh. Jadi mau masa apa, zaman apa aja ya tetap aja dikenal sebagai penyanyi yang mungkin ya itu legendaris lah istilahnya. Maestro, makin kesini makin jadi maestro malah. Bukannya meredup malah semakin bersinar. Makin bersinar gitu. Oke. Mas Adi, terima kasih hari ini sudah bergabung bersama dengan kami, bercerita banyak terkait dengan sosok beliau, kedekatan beliau dengan Bing Slamet seperti apa, bahkan hal-hal yang menginspirasi kita semua, bahkan ya, seniman betul. di saat ini, di era modern saat ini. Ya. Mas Adi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak dan juga. kita juga pastinya turun pulangan atau kepergian dari sang maestro kita.